Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Anhovia, NIM 2101411154. Saya merupakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, kelas 5E, program studi guru sekolah dasar. Baiklah, pada video kali ini saya akan membuat portofolio menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas akhir atau UAS pada mata kuliah PLH atau Pendidikan Lingkungan Hidup dengan dosen pengampu Ibu Erika. Langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu apa peran saya pada beberapa proyek kelompok yang telah dikerjakan. Yang pertama yaitu ada pengelolaan limbah. Nah, pada proyek pertama ini saya berperan sebagai mewawancarai pemilik pabrik kerupuk yang ada di Desa Tuatunu, Kecamatan Gulunggang, Kota Pangkal Pinang, serta sebagai editor video yang telah kami dokumentasi. Selain itu juga saya mengobservasi tempat tersebut, melihat bagaimana pengolahan limbah yang ada di pabrik tersebut. Nah, pada saat itu pemilik pabrik tersebut menyebutkan mereka membuat septic tank, tapi kami tidak diperbolehkan melihat bagaimana bentuk septic tank tersebut. Nah, kemudian untuk pada proyek kedua yaitu tentang pelestarian lingkungan hidup. Nah, peran saya pada proyek kali ini yaitu membantu mengumpulkan barang bekas seperti cangkir PET yang nantinya akan digunakan untuk membuat sebuah kerajinan tangan seperti tas. Nah, kemudian disosialisasikan kepada warga sekitar. Nah, pada kesempatan waktu itu kelompok kami tidak bisa mensosialisasikan kepada warga setempat karena sulit untuk mendapatkan peluang free time ibu rumah tangga tersebut, sehingga kami memilih untuk mensosialisasikan kepada anak-anak SD. Kemudian pada proyek ketiga yaitu observasi sekolah adiwiyata. Nah, kelompok kami memilih SD Negeri Pangkal Pinang. Peran saya adalah mewawancarai wakil kepala sekolah. Karena berhubungan kepala sekolah ada halangan, jadi kami memilih untuk mewawancarai wakil kepala sekolah tersebut. Selain itu juga peran saya sebagai editor video yang telah kami dokumentasikan. Saya juga mengobservasi atau melihat-lihat lingkungan sekolah tersebut, bagaimana sih bentuk sekolah adiwiyata dan apa saja yang terdapat di sekolah adiwiyata. Pada saat proses wawancara sudah disebutkan oleh wakil kepala sekolah tersebut bahwa sekolah itu juga terdapat hidroponik dan ternak ikan yang nantinya setelah tumbuhan hidroponik tadi dipanen dan ternak ikan dipanen juga, nantinya akan dikonsumsi oleh atau dibagikan kepada warga sekolah tersebut. Kemudian pertanyaan kedua yaitu proyek yang menantang di antara 3 proyek tersebut. Di antara 3 proyek yang telah saya jelaskan, yaitu menurut saya pelestarian lingkungan, karena pada proyek ini kelompok dituntut untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Nah, kelompok kami memilih bagaimana cara memanfaatkan sampah cangkir PET menjadi sebuah kerajinan tangan. Dan juga nanam rasa peduli terhadap lingkungan
kepada warga-warga setempat. Nah, karena jujur saja di lingkungan saya juga warga kompleks setempat masih membuang sembarangan, padahal sudah diisi banner yang bertulisan dilarang membuang sampah di sini, seperti itu. Untuk pertanyaan ketiga yaitu apa yang akan saya lakukan ketika menjadi guru atau kepala sekolah untuk menerapkan pendidikan lingkungan hidup di sekolah. Terdapat beberapa pendidikan lingkungan hidup. Yang pertama yaitu mendidik siswa untuk tidak membuang sampah sembarangan, tidak membakar sampah, karena membuang sampah sembarangan juga bisa membuat sarang penyakit. Nah, membakar sampah juga membuat pencemaran polusi udara. Kemudian mengajarkan siswa untuk menghemat energi seperti memadamkan listrik yang tidak digunakan. Nah, kemudian mengajarkan siswa untuk menggunakan produk daur ulang. Misalnya produk daur ulang ini misalnya sampah-sampah plastik, cangkir-cangkir plastik itu nanti dibuat sebuah kerajinan tangan, misalnya dijadikan tirai jendela sekolah, misalnya seperti itu. Kemudian menanam pohon, mengajarkan siswa untuk menanam pohon karena kan lingkungan bersih, terdapat udara yang bersih. Kemudian lanjut ke pertanyaan keempat yaitu strategi atau langkah yang akan saya lakukan untuk mewujudkan sekolah adiwiyata. Yang pertama, mengurangi penggunaan bahan-bahan berbahaya, misalnya digantikan dengan bahan yang ramah lingkungan seperti cairan cuka digabung dengan baking soda. Biasanya bisa digunakan untuk sebagai pembersih lantai. Nah, kemudian mengolah limbah seperti memisahkan sampah organik dan sampah anorganik. Kalau sampah organik kan bisa dijadikan kompos sebagai pupuk tanaman yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Kemudian memperbanyak tanaman karena kan temanya sekolah adiwiyata. Adiwiyata ini identik dengan tanaman-tanaman. Nah, kemudian konservasi energi. Misalnya ada lampu kelas yang belum dimatikan, maka saya sebagai guru atau kepala sekolah akan menyampaikan kepada warga sekolah untuk inisiatif mematikan lampu atau aliran listrik yang tidak digunakan. Kemudian mengadakan program kurikulum sekolah adiwiyata seperti memberi jadwal piket kelas harian, program Jumat bersih, untuk melakukan kegiatan pelestarian lingkungan sekolah mingguan seperti misalnya membersihkan selokan, memelihara kebun bunga, menanam bibit sayur, mengolah limbah dan lain sebagainya sesuai dengan program sekolah adiwiyata. Nah, mungkin itu tadi jawaban yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.